Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini kami akan mempresentasikan tentang epistemologi pendidikan Islam. Nah, yang pertama, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, dan logos yang berarti pengetahuan atau informasi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan suku pengetahuan, pengandaian dan dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Kemudian persoalan utama yang sering dihadapi tiap epistemologi pengetahuan adalah pada dasarnya bagaimana mendapatkan pengetahuan yang benar dengan memperhitungkan aspek ontologi, aksiologi masing-masing. Epistemologi juga bisa menentukan cara dan arah berpikir manusia. Berdasarkan berbagai pengertian epistemologi dan pendidikan Islam tersebut, dapat diasumsikan bahwa epistemologi pendidikan Islam merupakan ilmu yang mengkaji teori, konsep, manajemen maupun pelaksanaan pendidikan Islam secara substantif. Kemudian yang kedua itu model pemikiran epistemologi keilmuan Islam. Dalam kajian pemikiran Islam terdapat setidaknya ada 3 model sistem model berpikir dalam Islam, yakni model berpikirnya Bayani, Irfani, dan Burhani, yang masing-masing mempunyai pandangan berpikir yang berbeda. Yang pertama, Bayani. Bayani adalah sebuah model metodologi berpikir berdasarkan teks. Yang kedua yaitu Irfani, adalah model metodologi berpikir yang didasarkan atas pendekatan dan pengalaman langsung atas realita spiritual keagamaan. Yang terakhir yaitu Burhani, adalah model berpikir metodologi yang didasarkan atas teks maupun pengalaman, melainkan atas dasar keruntutan logika. Saya akan menjelaskan tentang sistem epistemologi pendidikan Islam. Sistem pendidikan merupakan rangkaian dari subsistem atau unsur-unsur pendidikan yang sering terkait dalam mewujudkan keberhasilannya, yaitu ada tujuan, kurikulum, materi, metode, pendidik, peserta didik, kemudian alat, sarana, dan juga pendekatan. Keberadaan satu unsur membutuhkan keberadaan unsur yang lainnya, sebab tanpa keberadaan salah satu unsur, maka proses pendidikan tersebut akan terhalang atau akan mengalami kegagalan. Kemudian sistem pendidikan secara umum untuk menjadi penyadaran dan pembebas umat manusia. Begitu pula dengan pendidikan Islam yang sudah berabad-abad tumbuh dan berkembang. Pendidikan sebagai suatu sistem seharusnya berkiprah dan berperan untuk menjadi wahana proses pembebasan, bukan malah sebaliknya. Pendidikan menjadi alat penguasaan oleh para elit politik yang mementingkan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan umum. Kemudian yaitu pembaharuan epistemologi pendidikan Islam. Pendidikan Islam sebagai kegiatan yang menekankan pada proses sebenarnya memberikan sinyal bahwa persoalan-persoalan pendidikan Islam adalah sebagai persoalan ijtihadiyah yang banyak memberikan peran kepada umat Islam untuk mencermati, mengkritisi, dan mengkonstruksi formula-formula baru yang makin sempurna. Oleh karena itu, dibutuhkan penataan kembali secara komprehensif terhadap pendidikan Islam. Kemudian Abdurrahman Wahid, menurutnya semua aspek pendidikan yang ada di pesantren, mulai dari visi, misi, tujuan, kurikulum, manajemen, dan kepemimpinannya harus diperbaiki dan disesuaikan dengan perkembangan zaman secara globalisasi. Meski demikian, menurut beliau juga harus mempertahankan identitas dirinya sebagai penjaga tradisi keilmuan klasik, dalam arti tidak larut tidak sepenuhnya dengan modernisasi, tetapi mengambil sesuatu yang dipandang manfaat positif untuk perkembangan. Dengan
Dengan demikian, pembaruan pendidikan Islam di era globalisasi menurut Abdurrahman Wahid adalah proses penggalakan kembali nilai-nilai hidup positif yang telah ada dan melakukan pergantian nilai-nilai lama yang tidak relevan lagi dengan nilai-nilai baru yang lebih relevan dan dianggap lebih baik dan lebih sempurna. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin kelima dan poin keenam, yaitu upaya membangun epistemologi pendidikan Islam dan pengaruh pendidikan Barat terhadap pendidikan Islam. Yang menjadi pembahasan pertama, yaitu upaya membangun epistemologi pendidikan Islam. Upaya mewujudkan epistemologi ilmu pendidikan Islam, pertama, tataran asumsi. Yang kedua, tataran postulasi atau tataran ontologisnya, bahwa aturan tersebut dalam eksistensi kebenaran yang tunggal. Yang ketiga, tataran tesis. Tataran tesis yang dimaksud adalah tesis epistemologis yang dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, bahwa wahyu adalah merupakan kebenaran yang mutlak. Yang kedua, akal budi manusia adalah dhaif. Yang ketiga, wujud dari kebenaran yang dicapai dapat berupa eksistensi sensual, logis, etik, dan transendental. Yang jadi pembahasan kedua yaitu pengaruh pendidikan Barat terhadap pendidikan Islam. Pendidikan Barat terhadap pendidikan Islam memberikan pengaruh positif dan negatif. Pandangan Mujamil Khomar yang menegaskan problem epistemologi pendidikan Barat dibangun atas dasar filsafat pendidikan yang menggunakan pendekatan epistemologi yang banyak bertentangan dengan ajaran Islam. Pendidikan Barat maju secara lahiriah hanya berorientasi pada pengembangan yang bersifat kuantitatif. Dampak positif dari pengaruh pendidikan Barat terhadap pendidikan Islam. Yang pertama, peradaban Barat semakin maju, sehingga membuat peradaban Islam semakin berusaha atas ketinggalannya. Yang kedua, pengaruh peradaban Barat membuat pendidikan Islam lebih sistematis. Yang ketiga, pengaruh peradaban Barat membuat kurikulum pendidikan Islam yang menjadi jelas. Yang keempat, menjadikan materi terjadwal secara sistematis. Dan yang kelima, menjadikan metode pembelajaran yang lebih praktis dan menyenangkan. Sedangkan dampak negatif dari pengaruh pendidikan Barat terhadap pendidikan Islam, yang pertama, kegagalan merumuskan tauhid untuk bertauhid. Yang kedua, terjadinya dikotomi proses pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga, terjadinya dikotomi dan dualisme pendidikan sebagai pengaruh paham sekuler yang berkembang di Barat. Yang keempat, dari segi perekonomian menguras biaya untuk mendapatkan fasilitas teknologi dari peradaban Barat. Yang kelima, melemahkan kreativitas karena fasilitas teknologi Barat lebih canggih. Dan yang keenam atau yang terakhir, pengaruh negatif dari peradaban Barat yang menyebabkan menurunnya kualitas mutu pendidikan dan kualitas maupun kuantitas dari seorang guru. Demikian hasil pembahasan materi epistemologi pendidikan Islam dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.